Eh, Terima kasih ya teman-teman ya, bahwa negara kita ini kan negara berdasarkan undang-undang dan berdasarkan kepastian hukum ya. Setiap manusia itu di Republik ini mempunyai hak dan berdasarkan aturan yang ada ya. Nah, jika seseorang ini misalnya ingin menjaga dirinya, tentu dia adalah sebagai pendampingnya adalah kepemilikan senjata. Tapi senjata itu hanya dibutuhkan pada saat apabila terjadi sesuatu yang menekankan pada dirinya sendiri ya. Tapi senjata itu dibelinya itu bukan beli kepada pihak seorang, tetapi harus disertai dengan dibelinya oleh izin negara di suatu institusi negara ya. Misalnya ada Babakin, ada dari kepolisian ya, dari institusi lain, misalnya ada senjata api dari ABRI, itu kan ada. Nah, jadi di sana disiapkan untuk segala dokumen dari kepemilikan. Nah, kalau seseorang melampaui kepemilikannya, misalnya lebih dari satu, itu perlu dipertanyakan, apakah orang yang bersangkutan hanya sebagai ingin memiliki senjata, atau dia ingin memperdagangkan senjata, atau juga dia mengatakan bahwa dia hanya koleksi. Tetapi senjata ini tidak bisa dijadikan suatu koleksi, karena senjata aktif itu ada ketentuan undang-undangnya, dan juga ada dokumen-dokumen tertentu yang masa berlakunya akan berlalu. Nah, senjata tersebut juga setiap tahunnya itu akan diuji kelayakan dan tidak kelayakannya, karena baik di dalam bentuk fisiknya maupun dalam peluru-pelurunya juga. Jika tidak dicek, takut membahayakan bagi dirinya pemilik senjata maupun bagi pemilik senjata itu kepada orang lain, seperti itu. Nah, kalau umpamanya senjata ini dibeli dari luar terus diselundupkan ke masuk Indonesia, berarti senjata itu namanya senjata tidak berizin, itu namanya ilegal ya. Makanya itu kena terjerat dalam undang-undang darurat kepemilikan senjata tanpa izin. Kalau senjatanya tidak memiliki izin, berarti kan jelas bahwa senjata itu adalah senjata arti kata tidak mempunyai dokumen kepemilikannya, berarti bisa dijerat dengan undang-undang kepemilikan senjata ya. Sebab senjata api itu yang pada umumnya adalah berizin, yaitu dokumennya dikeluarkan oleh institusi bagi institusi yang mengeluarkan senjata itu. Nah, kalau misalnya senjata itu memang sengaja umpamanya dipinjamkan atau dialihkan, atau dia menerima pembelian atau menerima penjualan, berarti namanya orang itu menjual atau menerima senjata itu tanpa berizin. Akhirnya manfaatnya mereka mencari keuntungan, tapi senjata itu akan berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kalau setiap senjata itu udah jelas, itu fisiknya itu sebelum dia digunakan atau dia miliki, tentu itu sudah dicek ya, baik fisiknya secara aturan maupun juga sesuai dengan keinginannya, dan kemudian juga spek-speknya juga udah jelas, lalu dikeluarkan izinnya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan nggak perlu izin, ya jangan beli senjata lah, senjata itu berizin, senjata itu berizin. Andai kata jangankan senjata, orang misalnya bawa golok ya, dia bukan pedagang golok, kemudian dia bawa misalnya kena razia, dan dipertanyakan senjata itu untuk apa, senjata itu sedangkan ini dia bukan pedagang. Nah, sedangkan dia cuma hanya bawa satu-satunya, kan orang berpikir kan orang ini bawa golok itu niatnya kan beda. Nah, perlu diamankan gitu loh. Apalagi senjata api kan ada undang-undangnya, udah jelas, dan juga ada izinnya. Nah, baik dari institusi yang bersangkutan maupun juga dari institusi yang mengeluarkan kualifikasi terhadap senjata, kewenangan senjata, kan itu kan. Makanya ya, harus disertai dokumen yang jelas agar
senjata itu tidak liar. Apabila terjadi sesuatu kejadian, maka dia bisa bertanggung jawab atas senjata tersebut. Namanya senjata ini kan orang ya berpikir gini, mindsetnya. Kalau misalnya lihat fisiknya biasa dia tukang main senjata, pasti ya kayak nggak ada bedanya dengan orang jual beli mobil. Ya kayak misalnya ada koran baru, dia pasti beli. Dia ingin tahu apa itu. Tapi kan semuanya juga tidak luput daripada kembali lagi perizinan itu. Walaupun dia misalnya ini dia beli hanya kosongan aja, atau misalnya dia beli hanya sebagai koleksi, tetap pada prinsipnya senjata api itu harus dilaporkan kembali dan meminta izin agar dirinya menjadi jelas dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Masalah hukuman ya, dalam undang-undang darurat ya, sudah dijelaskan bagaimana proses sepak terjangnya. Pertama, kepemilikan senjata awalnya dari mana, beli kepada siapa, siapa yang memasuki, kemudian disertai dokumen apa tidak, kemudian senjatanya ini dimiliki atau didagangkan, atau dia hanya sebagai koleksi, atau senjatanya dipinjamkan, atau dia mencari keuntungan, atau dia juga umpamanya dia mengatakan bahwa ini saya banyak senjata, Anda mau beli enggak? Nah, artinya kan mereka kan menawarkan, tapi kalau misalnya ada yang membeli, berarti mereka menjual beli senjata tanpa izin, seperti itu ya. Tapi kalau hanya koleksi, dia harus juga menyerahkan semua senjata itu, harus disertakan izin-izinnya bahwa dia menyatakan bahwa ini hanya sebagai koleksi, tapi yang jelas dia tidak membahayakan bagi orang lain, seperti itu.